Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang organisasi administrasi negara. Yang pertama yaitu pengertian organisasi administrasi negara. Pengertian organisasi. Menurut McFarland menyatakan bahwa organisasi ialah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan. Namun secara umum bisa diartikan bahwa organisasi ialah suatu kelompok yang di dalam wadah yang sama untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi, beberapa orang membuat sebuah kumpulan dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang sama. Kemudian, pengertian administrasi negara. Menurut George J. Gordon, beliau mengemukakan bahwa seluruh proses, baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, atau yudikatif, itu bisa disebut sebagai administrasi negara. Kemudian, melihat dari dua pengertian di atas, maka pengertian organisasi administrasi negara ialah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah lembaga eksekutif dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan materi yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip organisasi. Di dalam organisasi itu memiliki prinsip-prinsip secara umum. Prinsip-prinsip organisasi terdiri dari tujuan organisasi yang realistik, pembagian kerja yang rasional dan logis, penugasan yang tepat, pelimpahan wewenang yang tepat, hierarki, tanggung jawab, rentang kendali, kesatuan arah, integritas, disiplin, stabilitas personil organisasi, klasifikasi jabatan, keseimbangan antara sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tata susunan organisasi administrasi negara. Nah, jadi di sini tata susunan organisasi administrasi itu meliputi kementerian. Kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah pertanggungjawaban kepada Presiden. Yang kedua adalah birokrat. Birokrat adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya dalam bentuk ukuran besar maupun kecil. Tetapi biasanya istilah ini mengacu pada seseorang yang berada di dalam sebuah lembaga pemerintah. Yang selanjutnya adalah pengertian biro. Jadi biro itu sama artinya seperti kantor. Jadi saya langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu kantor. Kantor merupakan berasal dari bahasa Belanda yang diturunkan dari bahasa Perancis, adalah sebuah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijelaskan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Yang terakhir adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri organisasi administrasi negara. Ciri-ciri organisasi administrasi negara adalah yang pertama, tidak diatur secara konkret di dalam suatu undang-undang.
Yang kedua, jumlahnya tidak terbatas atau tergantung dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, semua lembaganya menyebar. Yang keempat, diangkat karena berstatus sebagai PNS. Yang kelima, bertanggung jawab kepada atasan. Yang keenam, keberadaan dan fungsi pokoknya merupakan public service. Sekian yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat organisasi administrasi negara. Organisasi administrasi negara memiliki dua sifat, yaitu yang pertama bersifat struktural, yang kedua bersifat fungsional. Makna dari bersifat struktural yaitu pembagian organisasi administrasi negara didasarkan pada tugas dan fungsi sehingga bersifat statis. Kemudian yang bersifat fungsional maknanya yaitu pelaksanaan atau aktivitas dari organisasi administrasi negara ditinjau dari sumber daya manusia, prasarananya, dana, dan lain-lain yang bisa menunjang proses pelaksanaan kinerja organisasi administrasi negara. Tujuan organisasi administrasi negara. Dibentuknya organisasi administrasi negara itu mempunyai tujuan, yakni bertujuan untuk 1. Membagi tugas-tugas pemerintah. 2. Membatasi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. 3. Memberikan pelayanan secara spesialis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mudah mendapatkan pelayanan. 4. Memudahkan pengawasan oleh atasan dan masyarakat, karena pembagian tugasnya telah dilakukan secara tegas dalam undang-undang. 5. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antar organisasi administrasi negara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai kelompok 2 mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.